Halo Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast perdana Kejaksaan Negeri Berau. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri saya Devi, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Berau, yang akan membawakan acara ini dalam program Jaksa Menyapa. Di sini kita sudah kehadiran Bapak Ito Ajis Wasitomo SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Berau yang akan menjadi narasumber. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabarnya Bapak? Selamat siang juga. Alhamdulillah baik, puji Tuhan. Baik Bapak. Akhir-akhir ini kita sudah sering mendengar tentang restoratif justice. Kita akan berbincang dengan Bapak mengenai restoratif justice yang menjadi tema kita, yakni penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau yang sering kita singkat dengan RJ. Baik Bapak, apakah RJ itu Bapak? RJ, restoratif justice ya. Sebenarnya juga restoratif justice ini berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 itu memberikan payung hukum bagi kita semua, terutama bagi jaksa untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena dinilai setiap perkara yang masuk atau dilimpahkan oleh penyidik ke kita, terkadang hati nurani kita menyampaikan bahwa kasihan, nggak pas nih sebenarnya, atau si pelaku ini juga membutuhkan keadilan, atau perkara ini sebenarnya memang secara unsur material terpenuhi, tapi secara hati nurani, sebaiknya bagaimana kita bisa menolong atau membantu atau memberikan rasa keadilan bagi si pelaku maupun si korban. Kalau didefinisikan, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Jadi restoratif itu pengembalian kepada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Sering kalau kita pernah mendengar dulu ada yang anak mencuri sandal, kemudian nenek mencuri karet, dipidana, akhirnya mau nggak mau kita harus memprosesnya, sedangkan hati nurani kita sebenarnya ini butuh keadilan, harus diberikan keadilan yang sewajarnya, selayaknya. Itulah kemudian Bapak Jaksa Agung dan Pak Jambido memberikan payung hukum kepada para jaksa melalui Perja nomor 15 tahun 2020 ini untuk menghentikan atau melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Mbak. Untuk syarat melakukan restoratif justice itu apa saja Pak? Untuk dapat dilakukannya RJ atau restoratif justice ini memang sangat ketat juga, karena tidak semua tindak pidana atau tidak semua si pelaku ini bisa mendapatkan keadilan berdasarkan restoratif justice. Yang perlu digarisbawahi adalah keadilan restoratif ini menekankan pada hak korban itu harus terpenuhi, atau kerugian bagi korbannya harus terpenuhi dulu. Sedangkan syarat-syarat yang bisa diberikan atau yang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diwujudkan RJ yaitu nilai kerugiannya kecil, si pelaku ini juga baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, nilai kerugiannya kalau dia material nggak lebih dari 2.500.000. Itu juga sudah diatur di dalam Perja nomor 15 tahun 2020, sehingga menjadi pedoman bagi jaksa dapat memberikan RJ. Mengenai pihak-pihak Bapak, siapa saja yang bisa melakukan RJ tersebut Bapak? Pihak-pihak yang kita melibatkan korban, terutama harus ada permintaan maaf, harus ada pemberian maaf nih. Ketika si pelaku melakukan tindak pidana, kita upayakan terjadinya perdamaian, harus ada permintaan maaf dari
si pelaku, dan korban itu dengan sukarela, ikhlas hati, dan besar hati memberikan maaf. Kemudian kita juga melibatkan para pihak, diantaranya juga keluarga korban, keluarga si pelaku, tokoh masyarakat, sehingga benar-benar pelaksanaan RJ ini eh, diketahui oleh masyarakat dan memang benar-benar disepakati perdamaiannya. Jadi dan bisa menjadi pegangan bagi kita semua, sehingga si pelaku ini tidak akan melakukan tindak pidananya lagi atau mengulang atau melakukan tindak pidana yang lain. Mengenai prosedur Bapak, Hmm. apa sajakah prosedur dalam pelaksanaan restoratif justice ini Bapak? Prosedur yang sudah ditetapkan di Perja nomor 15 itu, ketika berkas kita nyatakan lengkap P21, kemudian dilakukan tahap 2 atau penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa, itu sebenarnya sejak awal sudah kita deteksi, melalui penelitian berkas perkara ya. Kemudian kita melakukan juga upaya perdamaian, kita memanggil para pihak, dan juga kita melakukan proses perdamaiannya. Dari perdamaian itu, apakah ketika dilakukan upaya perdamaian ada kesepakatan untuk dilakukan perdamaian, kita lakukan proses perdamaian, apa saja syarat-syaratnya di situ, apa saja yang menjadi syarat perdamaian yang diminta oleh korban. Kemudian juga ketika itu sudah kita lakukan, perdamaian sudah tercapai, kesiapan administrasi berdasarkan juga SOP kita, SOP di nomor 227 ya tahun 2022, kesiapan administrasinya, kemudian kita sampaikan, kita paparkan juga, kita paparkan ke Kejaksaan Tinggi dan juga ke Kejaksaan Agung melalui Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Di situ kita mendapatkan persetujuan atau bisa atau tidaknya kita berikan RJ kepada si pelaku ini. Itulah yang membuat bahwa pelaksanaan RJ yang dilakukan oleh kejaksaan itu benar-benar transparan dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, karena kita yang di daerah melaksanakan RJ itu berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan, kemudian diuji, kita paparkan apakah pengajuan yang kita sampaikan itu disetujui atau layak diberikan RJ oleh pimpinan, seperti itu. Baik, tadi kita sudah mendengar mengenai syarat, prosedur, dan pihak-pihak dalam melakukan restoratif justice. Mengenai restoratif justice di Kejaksaan Negeri Berau, sudah berapa kalikah kita melakukannya Bapak? Untuk tahun ini target kita lebih dari 4 sebenarnya. Minimal di 4 kegiatan atau 4 perkara yang dapat kita berikan RJ. Saat ini kita sudah melaksanakan 3. Ya, itu terhadap perkara penganiayaan, pencurian, dan juga penganiayaan. 2 penganiayaan, 1 pencurian. Ya, mudah-mudahan dengan sisa waktu ini kita dapat memberikan lagi RJ kepada si atau pelaku yang memang layak mendapatkan RJ berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Baik, sekedar tambahan, kita dulu juga pernah melakukan RJ di Kejaksaan Negeri Berau tentang kasus pencurian, dan itu juga mendapatkan penghargaan Bapak. Baik, selanjutnya Bapak, akhir-akhir ini saya dan mungkin Sobat Adiaksa yang lainnya juga mungkin melihat di Instagram Kejaksaan Negeri Berau kita melakukan restoratif justice. Mungkin boleh disampaikan sedikit Bapak mengenai kasus posisinya atau tentang apakah yang kita RJ-kan itu Bapak. Untuk proses pemberian RJ terakhir yang diberikan atau dilakukan oleh jaksa atau kepala Kejaksaan Negeri Berau, yaitu kasus posisinya tersangka itu melakukan penganiayaan, pemukulan terhadap seorang perawat pada RSUD
Rifai Brau. Jadi tersangka ini karena mungkin juga emosi dan juga rasa kalut karena anggota keluarganya itu menjadi korban laka, kemudian masuk IGD karena kalut, emosi, dan akhirnya secara spontan dia kemudian memukul seorang perawat, sehingga kemudian ada ketidakterimaan dari orang perawat ini, korban ini, dan dilaporkan kepada kepolisian Resort Brau. Nah, ketika kita jaksa kemudian menerima berkas perkara, melakukan penelitian, berkas secara unsur material sudah lengkap, sudah memang layak untuk dibawa ke persidangan. Tapi kemudian ketika kita pelajari, kemudian kita upayakan adanya perdamaian, jaksa sebagai fasilitator ya, memberikan fasilitas atau memberikan sebagai fasilitator antara korban dan si tersangka, kita upayakan perdamaian, terjadilah proses perdamaian. Di situ kita juga sangat mengapresiasi dari korban karena dengan keikhlasan hatinya dan kebesaran hatinya memberikan maaf kepada si pelaku ini, si tersangka ini, bahkan tanpa syarat. Jadi korban ini tidak meminta ganti rugi, tidak meminta biaya pengobatan, benar-benar juga memberikan maaf secara tulus. Itu yang kita juga apresiasi. Situlah makna dari RJ sebenarnya seperti itu. Jadi ketika memang niat jahat si pelaku ini sebenarnya juga tidak mutlak, dan kemudian ditambah adanya rasa keikhlasan dan juga besarnya hati si korban memberikan maaf, terjadi perdamaian, apalagi tanpa syarat, itulah poin inti dari pemberian RJ itu sendiri. Akhirnya dengan syarat-syarat administrasi yang sudah kita siapkan sesuai dengan Kepja 227 tahun 2002, kita ajukan ke pimpinan, kita paparkan, ternyata disetujui, itulah syukurnya, disetujui, akhirnya kita berikan RJ ini, penghentian penuntutan ini kepada si pelaku. Kita temukan, saling bermaafan, pelukan, bahkan di situ juga para tokoh masyarakat juga hadir. Itulah poinnya sebenarnya. Dan harkat martabat dan juga kerugian yang diterima si korban ini kita pulihkan. Dan si pelaku, si tersangka ini berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu kasus posisi terakhir kemarin yang RJ, kita berikan RJ kepada si tersangka ya. Baik Bapak. Teman-teman, demikianlah yang dapat kita sampaikan mengenai restoratif justice ini. Untuk tambahan, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Berau, Bapak? Yang dapat saya sampaikan adalah hindari niat jahat, hindari perbuatan menyimpang, dan juga kenali hukum. Karena ketika kita mengenali hukum, kita dapat menjauhi hukuman. RJ ini hanya sebatas sarana atau payung hukum yang diberikan oleh pimpinan ketika kita mendapati suatu tindak pidana yang seharusnya memang kita berikan keadilan secara restoratif. Tetapi poin utamanya adalah kita sebisa mungkin menghindari tindak pidana kejahatan itu. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengar perbincangan mengenai restoratif justice ini bersama dengan Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Terima kasih sekali lagi Bapak atas kehadirannya untuk program Jaksa Menyapa ini. Penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah restoratif justice itu bisa kita lakukan jika kedua belah pihak, baik pihak pelaku dan juga korban, itu melakukan kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Teman-teman, jangan lupa untuk
subscribe kita juga di sosial media kita, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter di Kejaksaan Negeri Berau. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Sobat Adiaksa. Salam Adiaksa.